Pernah gak lo ngerasa, kita tuh aneh? Kita takut mati. Takut banget. Padahal, hidup juga gak kalah nyakitin. Pagi-pagi, lo bangun dengan badan berat, pikiran kosong, hati kerasa hampa. Lalu, lo berangkat kerja, buat ngejar mimpi yang, entah, itu mimpi siapa. Tapi, giliran lo ditanya, lo siap mati? Lo langsung gelagapan. Padahal lo hidup pun gak sepenuhnya siap juga. Kenapa ya, kita begitu takut kehilangan sesuatu yang selama ini juga gak pernah benar-benar bikin kita bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kartun Belajar, selamat datang kembali di channel Kartun Belajar, tempat lo belajar. Dalam serial ini, kita ngobrolin hal-hal berat dengan cara yang ringan, tapi dalam. Hari ini, kita bakal masuk ke pembahasan yang sangat personal, eksistensial, bahkan mistikal. Kenapa kita takut mati, padahal hidup juga seringkali sakit? Pertanyaan ini sederhana, tapi begitu lo pikirin dalam-dalam, bisa bikin lo bengong sendiri di tengah malam. Mati, kata yang udah pasti, tapi selalu kita hindari. Padahal, sejak lo lahir, itu tiket satu arah menuju kematian, langsung diselipin di saku lo. Tanpa bisa dibalikin, tanpa bisa ditolak. Tapi, pertanyaannya, kenapa kita takut banget sama mati? Apa karena kita belum siap? Atau karena kita sendiri gak tahu sebenarnya hidup ini buat apa? Maka, malam ini, atau kapanpun lo nonton video ini, tenangkan dulu pikiran lo, dan mari kita bahas semua ini pelan-pelan, tapi tajam, mendalam, dan sampai ke akar-akarnya. Takut mati atau takut hidup? Akar ketakutan kita. Kita mulai dengan satu pertanyaan reflektif ini, sebenarnya yang kita takutin itu matinya atau hidupnya? Karena, kalau kita jujur, banyak orang yang takut mati, padahal hidup pun bikin sesak. Tapi, anehnya, kita tetap bertahan hidup. Kenapa? Menurut Erich Fromm, dalam bukunya The Fear of Freedom, manusia modern justru takut akan kebebasan, karena kebebasan itu datang bareng dengan tanggung jawab dan kecemasan eksistensial. Maka, ketakutan akan mati seringkali cuma permukaan dari ketakutan yang lebih dalam, takut hidup yang nggak bermakna, hidup yang cuma diisi rutinitas tanpa arah. Di titik ini, kita masuk ke dalam lapisan psikologis yang lebih dalam. Menurut Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, manusia pada dasarnya bukan cuma cari kesenangan seperti kata Freud atau kekuasaan seperti kata Adler, tapi manusia itu mencari makna. Dan ketika dia nggak nemuin makna, maka rasa takut akan mati jadi makin besar, karena mati itu jadi akhir dari sesuatu yang belum juga dimulai. Frank bilang gini, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Artinya, siapa yang punya alasan untuk hidup, bisa menanggung penderitaan sebesar apapun. Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, 1946. Jadi, pertanyaan kita soal takut mati, sebetulnya menggiring kita untuk ngaca, apa sih makna hidup gue sekarang? Kalau maknanya nggak jelas, ya wajar kalau mati terasa nyeremin banget. Dalam Islam, rasa takut mati itu bahkan dianggap fitrah. Tapi yang dipertanyakan adalah, kenapa takut mati bisa bikin kita lalai hidup? Nabi Muhammad SAW bersabda,
Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya setelah itu. Hadits riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi, bukan soal takut atau enggak takut, tapi, sejauh mana rasa takut itu menjadi penggerak buat hidup lebih sadar, lebih dalam, dan lebih bermakna. Di titik ini, kita belajar satu hal, rasa takut itu bisa jadi kompas. Dia nunjukin di mana kita belum selesai sama diri sendiri. Dan sebelum kita lanjutkan, gue mau ajak lo buat nulis di komentar. Apa hal yang paling lo takutin dari kematian? Karena bisa jadi, jawaban itu akan jadi pintu masuk buat lo menemukan arti hidup yang sebenarnya. Sejarah ketakutan, dari mitologi, agama, sampai dunia modern. Kalau kita mundur ke ribuan tahun lalu, sebelum ada internet, sebelum ada TikTok, trading kripto, Bitcoin, ubur-ubur ikan lele, bahkan sebelum ada tulisan, manusia purba pun sudah takut mati. Kenapa? Karena kematian itu misteri. Dan manusia, sejak awal sejarahnya, takut pada hal-hal yang nggak bisa dia kontrol atau hal-hal yang nggak bisa dia pahami. Dalam banyak peradaban kuno, kematian dijelaskan lewat mitos. Di Mesir kuno, ada dewa Osiris, yang mengadili ruh manusia. Di Yunani, ada Hades, dunia bawah tanah, tempat jiwa-jiwa yang meninggal dikumpulkan. Bahkan, di budaya Norse, para pejuang berharap bisa mati terhormat, agar masuk ke Valhalla, surga para ksatria. Ini semua, nunjukin bahwa sejak dulu, manusia butuh narasi, untuk memahami kematian. Karena tanpa narasi, kematian itu terlalu gelap, dan terlalu sunyi. Filsuf Yunani kuno, seperti Epicurus bahkan mencoba mendamaikan manusia dengan kematian, lewat logika. Dia bilang, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Karena ketika kita hidup, kematian belum ada. Dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada lagi. Pernyataan ini masuk akal, tapi kenyataannya, rasa takut itu tetap ada. Karena kita bukan hanya makhluk logis, kita juga makhluk emosional dan spiritual. Masuk ke abad pertengahan, agama-agama besar, seperti Islam dan Kristen, mulai memberi peta yang lebih jelas tentang kematian. Dalam Islam, kehidupan setelah mati dibagi menjadi barzakh, hari kiamat, surga, dan neraka. Kematian bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ini memberi harapan, sekaligus peringatan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, kematian itu bukanlah lenyapnya wujud, tapi perpindahan dari satu negeri ke negeri lain. Ihya Ulumuddin, Jilid 4, halaman 551. Sahabatku sekalian yang selalu dirahmati Allah. Dengan kata lain, kematian dalam pandangan Islam, bukanlah kehancuran, tapi transisi. Ini membawa makna yang sangat mendalam, bahwa hidup dan mati itu, satu kesatuan. Dan memaknai kematian, berarti juga belajar memaknai kehidupan. Tapi kemudian, datang era modern. Sains makin maju, manusia makin merasa berkuasa atas hidupnya. Tapi anehnya, ketakutan akan mati bukannya berkurang, malah tambah dalam. Kenapa? Karena ketika agama mulai dipisahkan dari kehidupan, dan ketika hidup cuma dilihat sebagai angka, pekerjaan, dan pencapaian materi, maka kematian kehilangan makna.
dia jadi semacam akhir yang kosong. Dan kekosongan itu jauh lebih menakutkan daripada neraka sekalipun. Disinilah kita sadar, bahkan zaman modern, yang katanya rasional pun tetap belum bisa menjinakkan kematian. Kita hanya menyembunyikannya. Kita dorong dia ke rumah sakit, kita bungkus dengan eufemisme, telah berpulang, beristirahat, sudah tenang, tapi tetap aja, rasa takut itu belum pergi. Dan mungkin justru, karena kita gak berani menatap kematian, kita juga gagal memahami hidup. Apa itu mati? Tafsir spiritual, agama, dan filsafat. Sebelum kita bisa berdamai dengan kematian, kita harus ngerti dulu apa itu mati. Kedengarannya sederhana, tapi justru di sini letak keruwetannya. Karena mati itu bukan cuma soal jantung berhenti berdetak. Mati itu bisa jadi soal kesadaran yang pergi, soal identitas yang melebur, soal makna yang terputus, tergantung dari mana lo ngelihatnya. Dalam Islam, mati itu disebut yaumul maut, hari kematian. Tapi dalam banyak tafsir, kematian bukan sekadar peristiwa biologis. Al-Quran menyebut kata maut dalam berbagai konteks, bukan hanya tentang ajal, tapi juga tentang peralihan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 185. Ayat ini nggak bilang, mati itu akhir, tapi justru memakai kata, merasakan. Artinya, ada pengalaman, ada proses, bukan lenyap begitu aja. Para ulama menafsirkan bahwa, kematian adalah perpindahan, dari alam dunia, menuju alam barzakh, semacam ruang tunggu sebelum hari kebangkitan. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Dur al-Mansur menjelaskan bahwa, alam barzakh itu bukan mimpi, bukan tidur, tapi realitas dengan dimensi berbeda. Jadi, mati itu bukan non-eksistensi, tapi eksistensi dalam bentuk lain. Filsuf eksistensialis, seperti Martin Heidegger, melihat kematian sebagai titik paling otentik dalam hidup manusia. Dalam karyanya, Being and Time, dia menulis, Only in being to or death does one become truly oneself. Artinya, cuma dengan sadar akan kematian, seseorang bisa benar-benar jadi dirinya sendiri. Karena ketika kita sadar hidup kita terbatas, kita mulai milih dengan sadar, apa yang bermakna buat kita. Sufi besar Jalaluddin Rumi, bahkan menyebut kematian sebagai, hari pernikahan, Sab'i Arus, hari pertemuan ruh dengan sang kekasih, yaitu Allah. Kematian bagi orang yang mencintai Tuhan adalah awal kehidupan sejati. Rumi, Masnawi, Jilid 6. Bagi para sufi, mati bukan tragedi, tapi kepulangan. Maka nggak heran, kalau mereka menyambut kematian, dengan senyum. Ilmu pengetahuan modern, juga mencoba mendefinisikan kematian, secara biologis, berhentinya aktivitas otak, atau brain dead. Tapi bahkan di sini pun, masih ada perdebatan. Karena banyak kasus, di mana seseorang dinyatakan, mati secara klinis, tapi bisa sadar kembali. Jadi, apa itu mati? Mungkin nggak ada satu jawaban pasti. Tapi justru, karena itu, kita perlu terus menggali, dari agama, filsafat, dan pengalaman hidup, agar kita nggak cuma tahu, mati itu apa, tapi juga ngerti, kenapa kita harus hidup sekarang. Selanjutnya, kita akan membongkar bagaimana budaya dan media modern membentuk ketakutan kita, kadang tanpa kita sadar sama sekali.
Budaya takut mati, dari film, media, sampai sosial media. Kita hidup di zaman yang secara tak sadar telah membentuk budaya takut mati. Bukan sekadar takut kehilangan, tapi juga takut akan kematian itu sendiri, sebagai sebuah akhir yang selalu dikemas dalam narasi yang mencekam, tragis, atau bahkan menyeramkan. Coba lo perhatiin deh, dari kecil, kita nonton film-film Hollywood yang ngasih gambaran soal kematian sebagai sesuatu yang mengerikan. Zombie, hantu, pembunuhan, kematian tragis, semuanya dijadikan tontonan yang menakut-nakuti, tanpa memberi ruang untuk memahami makna di balik itu semua. Padahal, dalam banyak kebudayaan kuno, termasuk Islam, kematian justru dianggap sebagai transisi, bukan akhir. Sebuah perpindahan dari satu fase menuju fase yang lain. Tapi apa yang dilakukan media? Setiap berita tentang kematian dikemas dengan ketegangan. Setiap konten tentang kematian dipenuhi dengan ketakutan. Setiap cerita kematian dikaitkan dengan penderitaan semata. Ini membuat kita punya pola pikir bahwa itu menakutkan, gelap, dan menyakitkan. Jarang banget ada narasi publik yang ngajak kita melihat mati sebagai sesuatu yang bisa dihadapi dengan damai. Coba kita tarik ke budaya populer. 1. Film horor sama dengan kematian, sama dengan arwah. 2. Game survival sama dengan hidup, sama dengan harus menghindari kematian sebanyak mungkin. 3. Drama Korea dan sinetron sama dengan kematian, sama dengan tragedi paling menyedihkan, penuh tangisan dan keputusasaan. 4. Sosial media sama dengan pencitraan kehidupan, sama dengan penghindaran akan kematian. Semua orang terlihat hidup sempurna, sehat, bahagia. Mati itu tabu untuk dibicarakan. Akibatnya, kita jadi masyarakat yang kehilangan kemampuan untuk ngobrol secara jujur dan sehat tentang kematian. Padahal, Rasulullah sering berbicara tentang kematian kepada para sahabat dengan cara yang biasa aja, tanpa menakut-nakuti, tapi juga tanpa menyepelekan. Beliau bahkan bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian." Hadits riwayat Imam Tirmidzi, nomor 2307. Kenapa harus diingat? Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita terjaga, supaya kita sadar bahwa hidup ini bukan panggung untuk pencitraan, tapi ladang untuk mengolah makna. Kematian bukan halangan, kematian itu pengingat. Dalam budaya barat modern, terutama pasca era industrialisasi, manusia dikondisikan untuk menunda kematian sebanyak mungkin. Anti-aging, estetika muda, rekayasa genetik, hingga teknologi kriogenik, semuanya demi satu hal, yaitu takut mati. Yuval Noah Harari, dalam bukunya Homo Deus, bilang begini, misi utama manusia modern adalah mengalahkan kematian. Kematian dianggap sebagai masalah teknis yang bisa diselesaikan. Yuval Noah Harari, Homo Deus, 2015. Kita bahkan menganggap kematian sebagai kesalahan sistem yang bisa ditunda atau dihindari. Padahal, kematian itu bukan error. Dia adalah bagian penting dari desain kehidupan. Lalu apa dampaknya kalau budaya takut mati ini terus dipelihara? Kita jadi manusia yang sibuk hidup demi melarikan diri dari mati, bukan hidup karena memahami arti hidup itu sendiri. Kita menunda banyak hal penting, memaafkan, mencintai, berkarya karena merasa masih ada waktu. Kita makin jauh dari percakapan mendalam tentang makna. Kalau lo buka tafsir surah Al-Mulk ayat 2, yang artinya,
Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Artinya jelas, mati diciptakan, sama pentingnya dengan hidup. Kita takut pada sesuatu yang sebenarnya diciptakan untuk membentuk kita, bukan untuk menghancurkan kita. Insight-nya apa? Kita butuh budaya baru, budaya mengingat mati, tapi bukan untuk takut, tapi untuk refleksi, untuk hidup yang lebih bermakna. Lo bisa mulai dengan cara sederhana, menyendiri sejenak setiap hari dan bertanya, kalau hari ini terakhir, gue udah ngelakuin hal yang penting belum? Ngobrol sama orang-orang terdekat tentang arti hidup dan kematian, bukan cuma ngobrolin tentang cuaca, omongan tetangga, atau bahkan hanya gosip ubur-ubur ikan lele. Nontonlah konten atau baca buku yang ngajak lo berpikir, bukan hanya sekadar hiburan kosong. Sufi, Stoik, dan para filsuf soal kematian, dari Ali bin Abi Thalib sampai Epictetus. Jadi gini, kalau kita tarik lebih dalam, ternyata pemahaman tentang kematian tuh, bukan cuma dibahas oleh orang-orang religius. Para filsuf, Sufi, bahkan mazhab filsafat kuno, juga menjadikan kematian sebagai pusat kontemplasi mereka. Kenapa? Karena siapapun yang serius memikirkan hidup, pasti harus memikirkan kematian. Mari kita mulai dari Islam, khususnya warisan para sufi dan ulama klasik. 1. Ali bin Abi Thalib, kematian sebagai cermin jiwa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bilang, anak cucu Adam tidur ketika hidup, dan mereka baru bangun ketika mati. Diriwayatkan dalam berbagai karya sufi, termasuk dalam Miskat al-Anwar. Maksudnya apa? Hidup dunia ini, kayak mimpi panjang. Kita sibuk ngejar dunia, pencitraan, pujian, kekuasaan, tapi kita terjaga justru saat mati. Baru sadar, oh ini toh arti hidup. Bayangin, kalau kita bangun itu bukan saat mati, tapi sebelum mati. Lo akan hidup lebih sadar, lebih jujur, dan lebih dalam. 2. Imam Ghazali, kematian itu pintu, bukan tembok. Dalam karya legendaris Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar tentang kematian. Tapi yang paling terkenal adalah pernyataannya ini. Sesungguhnya kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan sejati. Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 4, Bab Al-Dikru Al-Maut. Bahkan beliau menulis buku kecil berjudul Kasiful Mahjub, An Ahwal Al-Mauta, tentang kondisi ruh setelah kematian. Karena bagi beliau, kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti, tapi disiapkan dengan cinta dan pemahaman. Dan saat beliau sendiri meninggal, kisahnya menyentuh banget. Dikatakan bahwa Imam Ghazali memandikan dirinya sendiri, memakai kain kafan, lalu duduk dengan tenang, sambil berkata, "Aku datang, wahai kekasihku. Hidup yang penuh makna, kematian yang damai." 3. Jalaluddin Rumi, mati bukan pergi, tapi pulang. Penyair sufi paling populer sepanjang masa, Jalaluddin Rumi, bahkan menyebut kematian sebagai hari pernikahan, Shebi Arus, karena dia percaya bahwa mati adalah momen bersatunya jiwa dengan sang kekasih, yaitu Allah. Kenapa aku harus takut mati? Aku bukan benih yang hilang, tapi benih yang tumbuh menjadi bunga. Rumi, Matnawi, Buk 6. Menurut Rumi, kita ini sedang dibuang dari tanah asal kita. Dan mati adalah tiket pulang. 4. Epictetus, filsuf Stoik dan ketangguhan jiwa. Sekarang kita loncat ke Yunani kuno. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang hidup dalam perbudakan, justru mengajarkan
bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan tenang dan masuk akal. Salah satu ajaran intinya adalah, bukan kematian yang harus ditakuti, tapi hidup yang tidak pernah dimulai. Dalam Stoicisme, kematian adalah pengingat untuk menjalani hidup dengan benar, sekarang juga. 5. Marcus Aurelius, kematian itu alamiah. Kaisar Romawi dan filsuf, Marcus Aurelius, juga menulis refleksi yang luar biasa. Do not act as if you were going to live 10,000 years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good. Meditations, Book 4. Dia ngajarin bahwa kematian bukan tragedi, tapi bagian dari alam. Seperti dedaunan yang gugur di musim gugur. 6. Buddha, kesadaran akan fana itu jalan pencerahan. Dalam ajaran Buddha, kesadaran akan kematian adalah bagian dari perjalanan menuju nirvana. Karena dari situlah muncul letting go, kelegaan untuk tidak melekat pada dunia. All conditioned things are impermanent. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. Dhammapada, Ayat 277. Apa benang merahnya? Islam, Stoik, Buddha, dan Sufisme, semuanya mengajarkan bahwa takut mati adalah tanda bahwa kita belum benar-benar hidup. Mereka mengajarkan, hadapi mati, pahami mati, cintai hidup dengan sadar bahwa ia akan berakhir. Orang yang mengingat mati, justru hidup lebih dalam, dan lebih tenang. Jadi, apa praktisnya buat kita? 1. Baca ulang karya para sufi dan filsuf. Karya Rumi, Ghazali, Meditations Marcus Aurelius, semua bisa diakses. Lo gak harus hafal semua, cukup dapat rasanya. 2. Biasakan ngobrol tentang kematian. Gak perlu dengan cara seram. Ajak temen lo diskusi ringan, kalau mati hari ini, lo udah bahagia belum? 3. Tuliskan surat buat diri lo sendiri, seandainya hari ini adalah hari terakhir lo. Lo bakal sadar, apa yang lo anggap penting, dan mana yang selama ini cuma kebisingan. Kita akan menutup segmen ini dengan kutipan Imam Ali lagi. Dunia berjalan menjauhi kita, dan akhirat berjalan mendekat. Jadilah kalian anak-anak akhirat, dan jangan jadi budak dunia. Nahjul Balaghah, Khutbah 42. Hidup yang bernilai, kalau kematian itu pasti, apa yang sebenarnya harus kita lakukan hari ini? Oke, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang benar-benar penting. Kalau mati itu pasti, lalu, hari ini seharusnya gue ngapain? Bukan cuma sekadar hidup, tapi hidup yang bernilai, yang bermakna, yang bukan sekadar numpang lewat, tapi ninggalin jejak, entah itu kecil atau besar. Sekarang, kita bahas, apa itu hidup yang bernilai? Hidup yang bernilai, bukan yang paling sukses, bukan yang paling kaya, dan jelas, bukan yang paling viral. Hidup yang bernilai adalah hidup yang selaras dengan hati nurani, punya kontribusi, walau kecil, penuh dengan kesadaran, tidak dihabiskan hanya untuk reaktif, dan lari dari rasa sakit. Dan semua ini, balik lagi ke satu hal, kesadaran bahwa waktu kita terbatas. 1. Hidup dengan kesadaran, mindful, bukan autopilot. Banyak dari kita, bangun pagi, buka HP, kerja, makan, scroll TikTok, capek, tidur. Lalu besoknya, ulang lagi. Itu bukan hidup, itu autopilot. Orang Stoik bilang, The whole future lies in uncertainty. Live immediately. Seneca, Letters to Lucilius. hidup yang bernilai adalah hidup yang kita jalani,
dengan penuh kesadaran. Kita tahu kenapa kita bangun, kenapa kita kerja, kenapa kita ngomong baik sama orang lain. Bukan karena harus, tapi karena makna. 2. Lakukan hal yang berdampak, meski kecil. Ada sebuah pepatah bijak dari ulama besar Nusantara. Orang yang tidak hidup untuk melayani, belum layak disebut hidup. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Melayani bukan berarti lo harus jadi aktivis atau jadi pahlawan. Tapi sesimpel nolongin orang tua lo dengan ikhlas. Dengerin temen lo yang lagi susah. Ngajar adik lo hal baik. Posting sesuatu yang bikin orang mikir lebih dalam, bukan cuma joget-joget stay tune hahaha. Itu semua punya nilai. 3. Temukan karya atau proyek yang bisa lo dedikasikan. Imam Syafi'i bilang, jika kau tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, maka engkau akan disibukkan oleh keburukan. Diwan Al-Imam Al-Syafi'i. Kita butuh dedikasi. Temukan sesuatu yang lo bisa konsisten kerjain. Entah itu bikin konten edukatif, bikin komunitas kecil, nulis, bikin produk, atau bahkan sekadar menanam pohon. Orang yang mengabdikan dirinya pada satu misi, meski sederhana, hidupnya pasti lebih bermakna daripada orang yang gak tahu ngapain hidup. 4. Hidup sesuai nilai-nilai, bukan tren. Nilai hidup lo apa? Keadilan, kejujuran, cinta, pencarian ilmu, kedermawanan. Kalau lo belum tahu, berarti lo harus mulai bertanya. Karena orang yang hidup tanpa nilai akan diatur oleh tren. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang tidak punya prinsip akan terombang-ambing oleh setiap angin zaman. Nahjul Balaghah. Jadi, tanya ke diri lo, apa nilai utama gue? Dan, apakah hidup gue mencerminkan itu? 5. Jangan cuma sibuk, tapi sibuk menuju arah yang benar. Banyak orang sibuk, tapi kayak lari di treadmill. Keringetan, ngos-ngosan, tapi gak kemana-mana. Hidup yang bernilai, sama dengan punya arah. Rasulullah bersabda, orang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Orang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadits riwayat Imam Tirmizi, nomor 2459. Jadi, sibuk boleh, tapi pastikan itu semua menuju tujuan hidup yang lo yakini. 6. Catatan harian kematian, latihan supaya hidup bernilai. Ini latihan praktis yang bisa lo coba setiap malam. Tulis 1-2 kalimat seolah-olah hari ini adalah hari terakhir lo. Kayak, kalau ini hari terakhir gue bangga karena hari ini gue bantu adik belajar. Kalau gue mati malam ini, gue nyesel karena hari ini gue cuma rebahan doang dan gak berdoa. Latihan ini melatih otot kesadaran dan bikin lo makin alim sama makna hidup yang lo yakini. Kesimpulan kali ini, hidup yang bernilai bukan soal spektakuler, tapi soal bermakna, sadar, dan berdampak. Hidup yang tak direfleksikan tidak layak dijalani. Sokrates. Dan kalau kita sadar betul bahwa kematian itu pasti, maka satu-satunya pilihan rasional adalah hidup dengan penuh kesadaran, tujuan, dan kontribusi. Apa yang harus kita ajarkan ke anak-anak tentang makna hidup? Anak-anak itu seperti kertas kosong. Tapi apa jadinya kalau kita menulis hal yang salah sejak awal?
Oke, kali ini kita bahas hal yang sangat krusial. Bagaimana mengenalkan makna hidup kepada anak-anak kita. Bukan cuma ngajar mereka buat jadi pintar, tapi ngajarin mereka buat jadi manusia yang utuh. Kenapa ini penting banget? Kita hidup di zaman yang sangat bising. Semua berlomba-lomba cari validasi, pengakuan, dan likes. Tapi, di tengah semua itu, banyak anak tumbuh tanpa arah. Gak sedikit anak yang ngerasa hidupnya hampa sejak dini. Punya krisis identitas di umur belasan. Nggak tahu kenapa mereka harus belajar, atau hidup baik. Dan itu terjadi karena mereka gak pernah diajak mikir tentang makna. 1. Ajarkan mereka bahwa hidup bukan sekadar prestasi. Di sekolah, anak diajarin, nilai bagus itu penting, masuk universitas top itu tujuan, jadi orang sukses itu cita-cita. Tapi gak pernah diajarin, kenapa semua itu penting. Imam Al-Ghazali pernah bilang, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Ihya Ulumuddin, Jilid 1, halaman 23. Maka, kita harus ngajarin ke anak. Ilmu bukan buat pamer, sukses bukan buat gengsi. Semua itu cuma alat, bukan tujuan akhir. 2. Latih mereka bertanya, bukan cuma menjawab. Makna hidup lahir dari pertanyaan, bukan hafalan. Ajak anak bertanya kayak, kenapa kita hidup? Apa yang bikin kamu merasa hidupmu berarti? Kalau kamu punya waktu 1 hari, kamu mau isi dengan apa? Ini bukan sok filosofis, tapi ini membangun akarnya manusia. Tanpa akar, sehebat apapun sayapnya, manusia gampang patah. Sokrates bilang, pertanyaan yang baik, lebih penting dari jawaban yang cepat. 3. Tumbuhkan kesadaran akan diri dan orang lain. Ajarkan mereka mengakui emosi sendiri, empati pada orang lain, refleksi diri, bukan menyalahkan. Bantu mereka melihat bahwa hidup itu bukan tentang aku doang, tapi juga tentang kita. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan begini, anak gak cuma pinter, tapi juga utuh sebagai manusia. 4. Berikan ruang hening dan kesendirian. Kedengerannya aneh ya, tapi anak-anak sekarang terlalu penuh distraksi. Dari TikTok ke YouTube ke game ke sekolah ke les. Padahal kadang, sunyi adalah guru terbaik. Biarkan mereka punya waktu sendiri. Di kamar, di taman, di masjid. Biar mereka bisa merasakan hidup. Bukan cuma ngejar-ngejar waktu dan target. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, barang siapa yang tidak mengerti keheningan, maka ia tak akan pernah mengenal hakikat. 5. Ajarkan melayani dan bersyukur sejak dini. Anak yang cuma tahu hak akan tumbuh egois. Anak yang kenal tugas dan kontribusi akan tumbuh tangguh dan berarti. Minta anak bantu, ngasih makan kucing jalanan, bantu bersihin rumah, dengerin teman yang sedih. Ajari mereka untuk bersyukur, dengan cara membandingkan ke dalam dirinya sendiri, bukan membandingkan ke atas. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim, ayat 7. 6. Jangan fokus ke hasil akhir, tapi fokus ke proses bertumbuh. Alih-alih ngomong, kamu harus jadi juara, coba bilang, kamu hebat karena kamu mau belajar. Walaupun susah, kita sedang ngajarin mereka untuk tidak terjebak perfeksionisme, tidak takut gagal, menikmati proses. Ini penting, karena makna hidup
lebih sering ditemukan dalam proses, bukan di garis akhir. 7. Tunjukkan bahwa hidup itu punya arah. Tapi bukan sekadar jalan lurus, hidup gak selalu mulus. Dan itu gak masalah. Ajarkan mereka bahwa hidup itu tentang naik turun, gagal itu bagian dari perjalanan, bertanya itu bagian dari bertumbuh. Jalur spiritual, jalur intelektual, jalur sosial, semua itu sah. Yang penting berani bertanya dan terus jalan. Kesimpulan kali ini, anak-anak adalah benih yang tumbuh dari nilai yang kita tanam. Kalau kita mau anak kita gak mudah galau, gak gampang kehilangan arah, gak hidup cuma buat uang atau validasi, maka kita harus jadi generasi pertama yang ngajarin mereka makna, kedalaman, kesadaran. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita lari, tapi tentang kemana kita melangkah. Apa yang seharusnya kita ucapkan ke diri sendiri sebelum tidur nanti malam? Kita sudah sampai di akhir perjalanan video ini. Tapi sebenarnya, ini bukan akhir apa-apa. Justru ini awal dari sesuatu yang lebih dalam, percakapan kita dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak kita paham filsafat. Bukan juga soal seberapa religius kita kelihatan. Tapi soal apa yang kita bisikkan pada diri sendiri ketika dunia sudah hening. Saat lampu kamar dimatikan, suara handphone diredupkan, dan semua topeng ditanggalkan. Kita berdua tahu, yang tersisa cuma satu hal, diri kita sendiri. 1. Waktu malam adalah cermin paling jujur. Di malam hari, kita gak bisa ngibulin siapa-siapa. Gak ada yang bisa kita pura-purain lagi. Itu kenapa, karena malam adalah waktu terbaik untuk bertanya, hari ini, apakah aku hidup seperti manusia seutuhnya? Atau cuma sekadar bertahan hidup seperti robot, yang dikendalikan jadwal, dan ekspektasi orang lain? 2. Ucapan yang menyembuhkan, bukan menghukum. Banyak orang sebelum tidur justru, menyalahkan diri sendiri. Gue payah banget hari ini. Kenapa sih gue selalu gagal? Kenapa hidup gue gini-gini aja? Tapi coba ubah. Alih-alih menghukum, rawat dirimu dengan ucapan-ucapan seperti ini. Hari ini belum sempurna, tapi aku sedang belajar. Aku sedang tumbuh. Dan, itu cukup untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk napas, dan waktu yang kau beri. Bantu aku menjadi lebih sadar esok hari. 3. Zikir diri, ritual sunyi, penuh makna. Kalau kamu muslim, malam juga bisa jadi waktu paling indah, untuk berzikir pelan. Bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu tahu kamu sedang berjalan. Dan butuh pegangan agar tak hilang arah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 191. Kalimat itu bukan cuma syariat, tapi juga psikoterapi. Zikir bukan hanya ibadah, tapi juga penyembuhan. Selanjutnya, kita menuju renungan praktis sebelum tidur. Coba tulis, atau ucapkan pelan-pelan sebelum tidur. 1. Satu hal yang kamu syukuri hari ini. Hari ini aku sempat ngobrol jujur sama sahabatku. Itu berarti buatku. 2. Satu pelajaran hidup yang kamu sadar. Ternyata aku terlalu keras sama diri sendiri. Besok, aku ingin lebih lembut. 3. Satu niat kecil untuk hari esok. Besok aku mau lebih hadir saat ngobrol sama orang. Lakukan ini 5 menit saja.
Dan lihat bagaimana hidupmu perlahan punya arah. Bukan karena kamu nemu jawaban instan, tapi karena kamu berani bertanya. Kutipan penutup, Rumi pernah berkata, Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Jalaluddin Rumi. Artinya, kemarin aku merasa pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku merasa bijak, maka aku mulai mengubah diriku sendiri. Sahabat kartun belajar yang selalu dirahmati Allah. Kalau lo sedang merasa tersesat, bingung arah hidup, kehilangan motivasi, itu bukan berarti kamu rusak. Itu berarti kamu sedang terbangun. Dan bangun itu selalu terasa berat, tapi juga penuh harapan. Jangan buru-buru cari semua jawaban. Jangan juga merasa harus jadi sempurna. Cukup tanya pelan ke diri sendiri. Hari ini, apa yang membuatku merasa hidup? Dan perlahan, jawabannya akan menuntunmu pulang ke diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga setelah ini, kamu bisa lebih damai, bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena kamu mulai tahu, hidup ini memang tidak mudah, tapi sangat layak untuk dijalani dengan makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami tim channel Kartun Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.